Perkenalkan, saya Nur Fahmia. Saya tinggal di Yogyakarta. Saya bekerja sebagai pengajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa untuk penutur asing sejak tahun 2016. Selain itu, saya juga berkontribusi di proyek-proyek wiki sejak tahun 2017. Wikisuara merupakan proyek berbasis audio lema bahasa Jawa. Saya melihat bahwa belum ada konten audio di Wiktionary atau wiki sumber bahasa Jawa. Wiktionary adalah kamus wiki berbahasa Jawa yang bisa diakses oleh semua orang secara gratis. Berangkat dari situ, saya memiliki ide untuk merekam suara saya sendiri, menyuntingnya, dan mengunggahnya di Wikimedia Commons. Kemudian, saya melampirkan dokumen-dokumen audio tersebut ke Wikisumber. Berangkat dari latar belakang saya adalah seorang guru, saya berpikir bahwa dokumen audio sangat berguna untuk orang yang akan belajar bahasa Jawa, dan kebetulan saya adalah penutur bahasa Jawa. Dan daftar kata yang saya gunakan untuk Wikisuara adalah daftar kata Swades, yang mana ini adalah daftar kata dasar untuk suatu bahasa. Saya memakai lisensi CC by SA 4.0 karena saya pikir dokumen saya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk pendidikan. Dan juga dokumen-dokumen audio tersebut saya dedikasikan untuk semua orang sehingga siapa saja bisa memanfaatkan dan mengadaptasinya sesuai kebutuhan masing-masing. Saya berharap kontribusi kecil saya ini dapat menginspirasi banyak orang, sehingga konten audio pembelajaran semakin bervariasi. Khususnya untuk bahasa daerah, saya pikir konten-konten audio sangat penting untuk dokumentasi bahasa daerah. Semoga para pendidik dapat berkontribusi dan berkolaborasi untuk memperluas konten-konten sumber pembelajaran terbuka di Indonesia. Halo, nama saya Tri Astari, biasa disapa dengan Tari. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Saya seorang pendidik dengan latar belakang keilmuan di pendidikan dasar. Saya pertama kali mengetahui SPT atau sumber pembelajaran terbuka dari pelatihan daring. Sumber pembelajaran terbuka, bahan ajarku untuk semua yang dilaksanakan oleh Creative Commons Indonesia di bulan November tahun 2020. Pertama kali membuat SPT dengan memanfaatkan karya berlisensi Sisi, rasa sukacita dan takjub ternyata dapat selesai juga. Karena saat itu saya bingung membuat konten apa yang sesuai dengan ketentuan Sisi karena bahan baku masih terbatas. Namun akhirnya saya memutuskan membuat video lagu daerah dengan memanfaatkan Wikimedia Commons. Harapannya, video lagu daerah tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa di PAUD dan sekolah dasar. Sebelumnya, saya berkeinginan membuat video lagu daerah seluruh provinsi di Indonesia, tetapi karena waktu terbatas, sehingga memutuskan hanya 5 lagu daerah saja. Terima kasih. Hal yang membuat saya termotivasi masih terbatasnya bahan baku sisi, membuat sumber pelajaran terbuka, dan sumber pelajaran terbuka sendiri masih kurang tersedia, sehingga saya merasa kesulitan jika memerlukan konten sisi, apalagi orang lain, khususnya pendidik dan siswa. Selain itu, dengan menerapkan lisensi sisi pada SPT yang saya buat, maka siapa saja, kapan saja, dan di mana saja dapat menggunakan kembali dan memanfaatkan potensi yang ada pada SPT tersebut untuk berbagai macam kepentingan secara legal dan tanpa perlu izin karena izin telah saya berikan. Kemudian, sebaik-baiknya manusia dalam paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, saya ingin bermanfaat untuk orang lain melalui SPT yang saya buat tersebut. Lisensi sisi yang saya pilih biasanya tergantung dengan penyedia layanan di mana saya mengunggah hasil karya saya. Namun, umumnya saya memilih menggunakan lisensi attribution non komersial fair alike
4.0 Internasional atau VVBNC SA 4.0, di mana setiap orang bebas untuk membagikan, mengadaptasi selama mengikuti persyaratan lisensi dengan menuliskan atribusi dan non-komersial. Dari materi belajar yang saya bagikan, saya berharap dapat bermanfaat untuk orang lain, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Terakhir, harapan saya untuk sumber pelajaran terbuka di Indonesia, semoga di masa depan lebih banyak orang lain yang memahami sisi, khususnya para pendidik, dan bersedia berkontribusi dalam sumber pembelajaran terbuka. Hal kecil yang kita lakukan bisa jadi bermanfaat dan berdampak besar kepada orang lain. Contohnya dengan membuat SPT ini. Terima kasih. Nama saya Erwin, nama lengkap saya Dasapta Erwin Irawan. Saya sehari-hari bekerja di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, ya, FITB. Secara lebih detail, prodi yang saya tangani adalah program studi S1 Teknik Geologi, kemudian ada S2 Teknik Air Tanah, dan S3-nya Teknik Geologi. Nah, saya dalam waktu-waktu sampingan juga mempromosikan implementasi sains terbuka pada berbagai elemen pendidikan, ya, dan penelitian yang ada di Indonesia. Promosinya tentunya ke ekosistem pendidik dan peneliti di Indonesia. Sebenarnya kalau membagikan apa yang saya susun, ya, apa yang saya perbuat gitu, itu sudah sejak lama, ya. Penandanya sih yang sudah jelas itu adalah blog saya, yaitu dasaptaerwin ya, .net, yang saya buat itu sejak 2007. Gitu ya. Nah, di situ saya berbagi segala macam gitu ya, dari pemikiran pendek, pemikiran panjang, kemudian mungkin kegiatan saya ya ketika kuliah misalnya, materinya saya taruh di situ. Ketika saya ada kegiatan presentasi misalnya, baik zaman dulu selalu luring, zaman sekarang kombinasi dengan daring, juga saya taruh di situ. Itu yang saya lakukan ya, untuk membagikan pemikiran dalam kaitan dalam lingkup ya, pendidikan dan penelitian. Kemudian untuk tujuan outreach ya, atau pengabdian kepada masyarakat, saya juga memberikan berbagai materi yang lain ya, yang tidak terkait langsung dengan bidang saya, yaitu hidrogeologi. Nah, di situ saya kemudian pada tahun 2013 mengenal dunia sains terbuka di dunia, yang menurut saya ya ini yang saya cari begitu. Ternyata apa yang saya lakukan sebelumnya itu ada orang yang memikirkan itu gitu, sampai ada istilah, mekanisme dan lain-lain begitu ya. Jadi saya kemudian menenggelamkan diri ke konsep itu untuk mendukung keseharian saya. Nah, kemudian sejak tahun 2013 juga saya menemukan sumber daya. Nah, ini akan berkaitan dengan apa yang kita bicarakan nanti ya. Sumber daya pengajaran daring yang luas gitu ya. Nah, itu terkait dengan pembuatan catatan visual ya, atau sketch note begitu. Itu di YouTube saya menemukan itu, belajar, dan seterusnya saya praktek sampai hari ini gitu. Dan gambar-gambar itu kemudian saya bagikan secara daring mengikuti pola-pola yang sebelumnya, dan kemudian saya menemukan hal lain, yaitu masalah lisensi. Saya belajar tentang itu, dan itu kemudian berkembang sampai hari ini saya bisa berkenalan dengan banyak anggota tim dari Creative Commons gitu. Nah, kebetulan kalau di Indonesia dosen itu kan sudah pakai istilah agama sedikit, dibaptis begitu ya, bahwa ketika dia jadi dosen itu maka otomatis ada beban tridharma gitu ya, tiga dharma ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Maka saya melihat sains terbuka ini menjadi kendaraan yang relevan sebenarnya. Kalau di luar negeri itu hanya berhubungan fokus ke penelitian ya dan publikasi, kalau di Indonesia sepertinya kita sudah punya hubungan langsung begitu dengan dunia sains terbuka ini, yaitu menghubungkan antara tridharma dan implementasi atau praktek-praktek sains terbuka dengan ini. Maka dengan demikian sudah saatnya sebenarnya dosen di Indonesia atau pendidik secara umum ya, pada seluruh tingkatan itu bisa mengaplikasikan konsep sains terbuka ini untuk menyusun salah satunya adalah SPT begitu ya, sumber pengajaran atau pendidikan terbuka. Ya awalnya kan ya begini ya, kita kan selalu belajar begitu ya. Itu yang pertama, bahwa orang itu akan selalu belajar, dan ketika dia belajar waktu terus berjalan, usia terus nambah begitu ya. Nah, maka sebaik-baiknya orang ya, manusia begitu ya, semakin umur bertambah itu kan sebaik-baiknya adalah manfaat untuk ke dirinya sendiri itu harus bukan dikurangi tapi dibuat secukupnya, tapi manfaat untuk orang lain itu dibuat sebesar-besarnya gitu ya. Itu kan sebaik-baiknya orang ketika usianya bertambah gitu. Nah, dari situ ditambah konsep dari agama sendiri begitu ya. Maka saya berpikir
ya yang saya pelajari sekarang ini sebenarnya saya pun sudah menikmati manfaatnya. Gitu ya. Ya, saya membayangkan saya tahu sesuatu, misalnya hidrogeologi misalnya. Saya belajar tentang itu sampai S3, kemudian saya bisa ngajar di salah satu kampus yang terbaik di Indonesia. Kemudian dari situ saya bisa digaji, begitu ya. Kemudian dari situ juga orang lain bisa kenal saya, dan saya kemudian bisa membantu mereka, dan karena itu saya juga dapat imbalan, begitu ya. Kemudian ada juga manfaat-manfaat yang non finansial atau intangible, begitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang menurut saya sudah merupakan bagian dari saya untuk saya manfaatkan gitu. Nah, kemudian saya berpikir yang untuk orang lain apa begitu. Jadi di setiap apa yang saya pelajari itu saya sudah menikmati. Sekarang untuk orang lain apa? Nah, saya melihat di awal masalah saya blogging begitu ya, kemudian menyampaikan apa yang saya perbuat itu di berbagai platform online yang bisa saya jangkau, yang bisa saya gunakan, maka saya menempatkan ya itulah apa namanya cara saya ya untuk mensyukuri apa yang yang sudah saya pelajari begitu ya, karena kalau tidak begitu ya buat apa buat apa saya nikmati sendiri begitu ya, buat apa juga hanya mahasiswa saya dan orang-orang yang bertemu saya langsung yang bisa belajar, tapi orang lain yang tidak di luar pergaulan saya itu tidak bisa tahu gitu. Nah, lebih baik ya saya bagikan saja gitu ya, toh saya juga sudah mendapatkan manfaat gitu ya. Jadi untuk pilihan platform ya, awalnya memang berawal dari blog tadi ya, untuk seluruh konten saya. Jadi saya mengunggah secara langsung apa namanya dokumennya ke blog tadi. Gitu. Nah, tentunya itu punya konsekuensi juga ke masalah media penyimpanannya ya, semakin hari ya semakin bertambah, dan itu harus dibayar karena itu domain dan apa namanya media penyimpanannya kan saya bayar sendiri gitu ya di blog saya itu. Nah, kemudian sudah agak lama juga saya lupa ininya ya mulainya. Saya melihat rupanya blog saya ini bisa dihubungkan dengan berbagai platform dengan mudah sebenarnya, yang sudah pasti misalnya media penyimpanan awan ya bisa bisa saya sebut saja namanya ya, ada OneDrive, ada Google Drive begitu ya, itu ternyata bisa. Jadi saya tidak secara langsung mengunggah filenya ke blog, tapi saya unggahnya ke media lain untuk kemudian tautannya itu saya pasang gitu ya di blog saya, dan itu menurut saya lebih lebih cocok begitu ketika apa namanya kita memanfaatkan suatu fitur sesuai dengan kegunaan utamanya begitu ya. Jadi buat saya sekarang yang namanya blog itu hanya menjadi istilahnya sebagai agregator. Jadi berbagai karya saya itu ada di situ hanya sebagai agregator, tapi pada dasarnya filenya itu ada di tempat lain begitu. Nah, satu tadi sudah saya sebutkan untuk berbagai file itu ada yang di media penyimpanan awan begitu ya. Kemudian untuk misalnya salin dia begitu ya, pengajaran, presentasi apapun itu saya kenal dengan platform yang namanya SlideShare gitu ya. Itu platform komersial sebenarnya yang saya tidak terlalu suka sebenarnya, tapi sampai hari ini kok platform itu masih masih konsisten ya menyediakan media yang bisa dimanfaatkan banyak orang dengan gratis. Jadi saya sampai hari ini pakai juga karena banyak dosen dan peneliti pakai itu. Kemudian untuk pilihan saya juga pakai speakerdeck.com. Nah, itu lebih non nirlaba ya, dia nirlaba beda dengan SlideShare, tapi intinya itu untuk salin dia ya, yang utama. Kemudian ketika saya mulai tahun 2014 saat postdoc itu belajar coding, saya kemudian menemukan ada platform yang namanya GitHub gitu ya, yang kemudian dibeli oleh Microsoft begitu. Akhirnya saya kemudian mencari alternatif yang lain, yaitu ada GitLab gitu. Tapi intinya tuh kode yang yang bagusnya mereka adalah untuk menyimpan kode dan kolaborasi pemrograman. Kemudian untuk gambar, nah ini menarik, ini kebiasaan saya menggambar ini memang saya taruh di banyak tempat gitu ya, supaya ada backup gitu, karena saya sendiri tidak mempercayai satu platform, seperti halnya saya tidak percaya dengan platform yang lain begitu ya. Jadi saya selalu ingin membuat backup. Jadi saya bagikan gambar-gambar saya itu hampir setiap hari di media sosial ya, di Twitter, yang kemudian sekarang yang banyak saya pakai itu adalah Mastodon begitu ya, dan di Facebook. Kemudian baru belakangan ini Instagram. Saya pakai Instagram baru mungkin 4 bulanan lah. Mulai punya itu tahun ini, 4 bulan yang lalu begitu ya. Jadi saya sebar saja begitu ya, saya koneksikan begitu supaya sekali jalan itu di banyak tempat. Nah, tapi saya juga pakai beberapa gambar untuk backup. Itu saya unggah ke Wikimedia Commons. Nah, ini merupakan satu media yang menurut saya bisa dipakai begitu ya oleh para peneliti, para penggambar, pekerja seni yang tidak profesional ya, seperti saya ini kan amatir, itu bisa pakai Wikimedia Commons dalam bentuk foto, lagu, gambar ya, itu bisa dipakai di sana. Hanya saja saya melihat juga ada beberapa kelemahan berbagai platform ini, itu yang menyebabkan saya terus mencari platform yang cocok ya. Khusus untuk Wikimedia ini memang dia non profit ya, nirlaba, lisensinya terbuka, saya selalu pasang dengan lisensi yang bebas pakai begitu ya. Namun memang masalah ketercariannya ini yang menjadi, atau discoverability lah untuk
istilah asingnya itu memang masih kurang gitu, dibandingkan kalau saya pasang gambar itu misalnya di tempat lain gitu ya. Jadi ketika ada orang mencari itu yang di Wikimedia Commons memang jarang ditemukan gitu ya. Nah, jadi saya menggunakan platform itu, kesimpulannya adalah platformnya banyak, tujuannya untuk backup, yang kedua agar ketercariannya itu meningkat gitu ya, karena saya juga ingin gambar saya itu dilihat orang gitu ya, orang bisa paham. Eh, Walaupun mungkin orang belum akan memakai gitu ya, tidak ada masalah buat saya, tapi orang bisa menemukan, itu yang penting. Satu alasan berikutnya kenapa saya membagikan ini secara daring ya, apapun yang saya buat, adalah karena saya pelupa. Hmm. Saya itu pelupa berat, dan saya memang mengingat apa yang perlu saja. Jadi ketika saya mencari karya saya bisa menggoogle karya saya sendiri begitu. Saya tidak mencari di hard disk bahkan yang ada di Hmm. komputer saya atau laptop. Saya googling aja begitu. Persis ketika saya misalnya mau presentasi begitu ya, saya sudah tinggal mencari library gambar saya begitu, yang temanya ini saya google sendiri begitu ya. Ketika itu muncul, maka oke, berarti kalau orang menggoogle itu, gambar saya diharapkan akan muncul juga kan dalam pencarian mereka. Nah, itu saya pasang. Jadi saya kurang lebih seperti itulah yang saya lakukan karena saya pelupa gitu penyebabnya. Jadi alasan saya menggunakan lisensi terbuka, ya awalnya yang saya kenal awalnya ini ya, bukan yang dibuat oleh Creative Commons, begitu. Karena di dunia ini kan ada banyak. Ya. Zaman saya pertama kali bergaul dengan Linux, misalnya itu ada lisensi namanya GNU, ya GNU licenses, itu juga macam-macam variasinya. Kemudian ketika saya mengenal GitHub juga ada GitHub license, ya itu terbuka juga. Gitu. Nah baru setelah saya lupa tahunnya ya, saya harus menyebut nama, ini ada tim Creative Commons yang saya kenal itu Mas siapa yang brewok itu, lupa saya Jambang itu. Oh, nanti akan saya sampaikan kalau ingat ya. Nah dari situ kemudian saya berkenalan dengan banyak orang di Creative Commons, baik Indonesia maupun Creative Commons yang ada di dunia gitu secara tidak langsung. Nah disitulah saya menemukan bahwa di tengah berbagai lisensi terbuka, ternyata Creative Commons itu adalah satu-satunya menurut saya lisensi yang paling mudah dipakai dan diingat. Sekali lagi kenapa? Karena saya pelupa begitu ya. Jadi saya cukup mengingat icon, saya cukup mengingat beberapa singkatan, dan kemudian saya bisa pakai. Nah dari situ kemudian saya selalu pakai Creative Commons, lisensi Creative Commons bila mana memungkinkan. Gitu. Nah kenapa itu saya pakai lisensi terbuka itu, saya cari dan kemudian saya pakai. Gitu. Karena dari pengalaman saya sendiri di dunia kebumian ya, dunia geologi, hidrogeologi, ketika saya mencari satu karya misalnya yang bukan makalah ya, kalau makalah karya tertulis itu sudah lebih umum penggunaan lisensinya menurut saya ya. Jadi apakah dia all right reserved ketika itu adalah misalnya makalah yang non open access, tapi untuk yang open access sudah pasti pakai yang Creative Commons. Waktu saya belum kenal Creative Commons pun saya sudah tidak memikirkan itu. Saya cukup ingat ada dua hukum itu ya, non open access atau open access. Nah, dunia lisensi terbuka justru saya temukan bermanfaat itu ketika saya banyak melakukan pencarian multimedia, file multimedia, bisa gambar, foto, klip video, klip musik begitu ya. Ketika saya mulai menggunakan platform YouTube misalnya. Nah, di situ saya kesulitan sekali misalnya mencari foto Bandung begitu ya, yang lisensinya terbuka atau Creative Commons licenses begitu ya. Di beberapa mesin pencari itu sudah ada fitur itu dipasang supaya kita bisa mendapatkan gambar yang bebas pakai. Begitu itu sulit sekali yang datang dari Indonesia. Ya, ketika saya misalnya mencari gambar sesar Lembang kata kuncinya, itu sedikit sekali, dan saya bandingkan dengan misalnya San Andreas Fault misalnya, atau sesar San Andreas yang ada di Amerika gitu. Itu ada ratusan orang mengupload atau mengunggah foto-foto itu gitu. Nah, jadi karena itu saya kemudian berinisiatif menggunakan berbagai lisensi terbuka yang bisa saya pakai begitu ya untuk berbagai dokumen yang saya buat gitu. Jadi alasannya kembali lagi adalah karena memang miskin di Indonesia. Di Indonesia ini miskin sumber dokumen yang menggunakan lisensi terbuka gitu. Kenapa? Karena menurut saya wawasan para kreator ya atau pencipta di Indonesia ini untuk urusan ini memang masih rendah, saya bisa bilang begitu. Baik, jadi lisensi yang saya pakai awalnya itu kan CC BY ya, atau Creative Commons Attribution begitu. Itu awalnya saya pakai dengan harapan itu yang paling paling bebas ya. Bahkan di seluruh video YouTube saya, kecuali saya lupa ya, yang mana itu sangat minim, saya selalu ambil lisensi itu ya, dan setting bakunya pun sudah saya rubah menjadi Creative Commons license di YouTube. Di dokumen-dokumen saya yang ada di SlideShare dan Speaker Deck, bahkan yang baru tadi pagi saya presentasikan, itu logo CC BY itu selalu saya pakai gitu. Nah tapi kemudian saya belajar lagi gitu ya, ternyata CC BY itu juga punya beberapa kekurangan begitu ya, beberapa restriksi begitu yang menyebabkan orang yang akan menggunakan pun itu juga akan kesulitan ya, terutama untuk orang-orang atau pihak-pihak yang sudah melek lisensi sebenarnya. Jadi salah satunya misalnya untuk data ya, untuk data. Jadi data itu
data mentah ya, itu diharapkan di beberapa jurnal besar dan beberapa repositori data itu memang ada panduan. Diharapkan para submitter atau para pengunggah data itu menggunakan lisensi domain publik, bukan lisensi atribusi, gitu ya. Karena dengan demikian data itu bisa didaya gunakan dengan maksimum gitu oleh para penggunanya. Gitu. Saya lupa terus terang restriksi yang masih muncul ketika kita pakai Creative Commons atribusi ya, terus terang saya lupa, tapi saya ingat sekali itu ada, cuman saya lupa persisnya. Jadi sejak itu maka saya kemudian membagikan berbagai dokumen kecuali dokumen tertulis ya, misalnya makalah atau laporan, bahan kuliah itu dengan domain publik. Jadi gambar saya, tabel yang terpisah, kalau saya membuat grafik begitu ya. Kalau saya membuat grafik dari data itu secara terpisah itu saya bagikan langsung dengan domain publik. Tapi ketika itu semua saya rangkai menjadi sebuah apa namanya? Sebuah tulisan atau pemikiran, maka saya pasang yang atribusi. Salah satu alasan saya secara pribadi adalah ketika orang menggunakan hasil karya saya yang tertulis, maka itu kan seperti sudah terdestilasi begitu ya dari pemikiran saya deskristalkan menjadi sebuah tulisan gitu, bukan lagi gambar, tabel dan grafik yang terpisah begitu. Itu sudah saya pikirkan, saya kristalkan, maka wajar bagi orang untuk bisa menghubungi saya ketika ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dia terhadap dokumen tertulis saya. Maka saya pasang atribusi supaya dia jelas nih, dia harus memasang nama saya dengan harapan ketika ada masalah orang masih bisa, orang lain, dia dan orang lain yang membaca karya dia atau karya turunannya itu bisa dalam tanda kutip meminta pertanggungjawaban saya. Setidaknya dia bisa tanya saya dan secara formal pun saya bisa menjawab. Kenapa saya berpikir itu? Kenapa apa yang diharapkan tidak tercapai ketika dia pakai karya tertulis saya itu dan seterusnya. Jadi saya pasang sisi buy untuk dokumen tertulis saja. Untuk dokumen lain yang terpisah-pisah itu saya pakai domain publik gitu. Nah, jadi pada akhirnya saya melakukan pemisahan itu dengan alasan pribadi yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi menurut saya begini, di Indonesia saya harus buka dulu ini di awal. Jadi di Indonesia itu buat saya ada fenomena aneh gitu. Ketika ada gambar yang justru itu hakinya eksklusif dimiliki seseorang atau satu perusahaan gitu. Justru itu bisa segera beredar bebas begitu. Dengan berbagai perangkat yang kita punya begitu ya, lewat WhatsApp, Twitter begitu ya. Justru yang seperti itu orang dengan cepat itu membagikan ulang begitu ya. Misalnya sudah dalam bentuk meme, misalnya meme begitu ya. Itu orang cepat sekali, Pak. Misalnya gambar Doctor Strange itu yang tangannya kemana-mana begitu ya. Itu orang cepat sekali membagikan hal seperti itu dengan berbagai variasi meme-nya begitu ya. Tanpa harus khawatir atau was-was minta izin ke siapa. Di sisi lain yang buat saya aneh adalah ketika saya pasang gambar saya yang orisinal dan saya pasang dengan lisensi terbuka di media sosial, justru orang itu repot sekali bilang, Pak izin share. Buat saya aneh. Sementara pada hari yang sama, orang yang sama membagikan gambar Dr. Strange itu kemana-mana. Gitu. Nah, jadi saya tuh inginnya ada perubahan apa ya, pola pikir dan tradisi begitu loh. Jadi seharusnya orang itu harus lebih hati-hati kalau melihat meme justru begitu ya. Ini kira-kira apa yang membuat saya bisa dengan bebas mengedarkan ini begitu ya, mengedarkan ulang gambar itu. Dan gambar mana yang ternyata bisa bebas ya saya bagikan tanpa saya harus minta izin share begitu ya. Saya sampai capek oke begitu. Padahal itu justru sudah saja Anda bagikan gitu. Toh nama saya tetap ada di gambar itu dan ada lisensinya domain publik. Gitu. Kenapa harus minta izin gitu. Jadi sangat berkebalikan gitu. Nah, sehubungan dengan itu, maka harapan saya adalah inginnya ketika ada materi pembelajaran yang dibagikan oleh seseorang, siapapun itu, maka kalau wawasan HKI-nya sudah terbuka, lingkungan atau ekosistem pendidik dan peneliti di Indonesia sudah terbuka, maka dia mestinya dengan bebas, dengan segala kreativitasnya itu bisa tidak materi belajar itu dia kembangkan gitu. Jadi bagaimana dari satu untuk kemudian jadi dua. Gitu. Kemudian masing-masing yang cabang yang dua ini masing-masing jadi dua lagi, yang ini jadi dua lagi begitu. Ya, jadi bagaimana agar materi belajar yang memang dengan sengaja dan sadar dibagikan dengan lisensi terbuka itu bisa dikembangkan dengan bebas gitu, dengan segala kreativitasnya gitu. Nah, di sini saya sangat senang dengan pola di GitHub dan GitLab ya, dengan tombol forking itu ya, forking. Jadi ketika saya punya project kode di GitHub dan GitLab misalnya, orang itu dengan bebas sebenarnya sudah bisa langsung memfork itu, jadi menggandakan yang proyek yang dari saya itu ke akun dia, ya dengan tetap ada hubungan, garisnya itu tidak hilang. Ya. Kemudian dia bisa mengembangkan sendiri forking atau penggandaan di akun dia untuk dia sebarkan gitu. Dan menariknya lagi, dia orang itu bisa meminta ke saya misalnya untuk memasukkan
item yang dia tambahkan di kode yang awalnya dari saya itu ke kode saya sendiri di akun saya. Gitu. Nah itu kan menarik ya. Jadi ada orang yang kemudian memforking karya Anda, dia kembangkan, kemudian dia bisa, saya lupa istilahnya request apa begitu. Jadi akibatnya nanti karya yang dikembangkan oleh orang ini bisa masuk ke karya utamanya gitu, yang awal begitu. Nah garis garis apa namanya sejarah penggandaan, forkingnya itu segala macam itu tetap tersimpan. Nah itu yang saya inginkan sebenarnya di berbagai karya yang non coding ya, yang luas ini begitu di karya materi belajar ini. Gitu. Jadi riwayat pengembangannya itu tetap muncul begitu. Tentunya salah satunya hanya dengan sitiran ya kalau sekarang ini. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi harapannya adalah bahwa wawasan hak itu harus terbuka. Akibatnya peneliti dan para pengajar ini tidak ragu lagi ketika dia mendapatkan sumber belajar yang dibagikan dengan lisensi terbuka, dia pakai itu, dia kembangkan itu, tentunya dengan kredit ya, dengan pengakuan, kemudian disebarkan. Kemudian hal yang sama dikembangkan lagi oleh orang yang berikutnya, disebarkan lagi dan seterusnya, Pak. Dan saya itu inginnya sumber pembelajaran terbuka itu bisa seperti itu. Jadi orang itu kemudian tidak lagi berpikir bahwa satu karya itu adalah punya dia secara eksklusif, dia simpan-simpan gitu, tidak. Tapi dengan dibagikan dan dipakai orang, disitulah sumber kebanggaan dia gitu loh. Saya itu inginnya mengubah itu, entah dengan cara apa ini, cuci otak atau bagaimana lah gitu ekstrimnya. Saya ingin mengubah itu. Itu kurang lebih harapan saya.